ada perspektif, ada pandangan bahwa kita menyebut bencana itu karena hakikatnya menyusahkan kita. Ada pandangan bahwa sebenarnya yang kita sebut menyusahkan itu, yang kita sebut merusak mungkin, yang kita sebut menghancurkan itu, hakikatnya adalah kebaikan. Bagi kaum agamawan tertentu, ada yang berpandangan bahwa bencana ini kan ketetapan Tuhan. Segala yang ditetapkan oleh Tuhan, insya Allah itu adalah kebaikan. Gempa, tsunami, gunung meletus itu hakikatnya adalah kebaikan. Kita saja yang kurang mampu membacanya sebagai sebuah entitas kebaikan. Kita sering tertipu oleh fenomena alam, kemudian kita baca itu sebagai kejahatan dan merusak, kemudian kita anggap dia sebagai keburukan. Padahal ada perspektif seperti yang sedang kita sampaikan ini, bahwa hakikatnya semua yang dari Tuhan itu ya kebaikan. Misalnya Gunung Merapi yang meletus, gunung api yang meletus itu kebaikannya kan kelihatan. Dia memuntahkan material, mineral, menghasilkan kesuburan tanah. Misalnya hari ini virus corona. Virus ini kan membuat kita kemudian mengambil jarak dari kehidupan kita sehari-hari. Oh, ini menurut saya kesempatan luar biasa, karena selama ini kita selalu kesulitan untuk mengambil jarak dari kesibukan, dari rutinitas kita sehari-hari. Nah, adanya virus corona ini ternyata membuat kita punya kesempatan luas, kesempatan besar untuk mengambil jarak, melakukan muhasabah, melakukan refleksi, untuk pada saatnya nanti kita kembali ke dalam kehidupan rutin kita dengan kualitas diri, kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ternyata ada rahasia kebaikan di setiap bencana. Nah, menurut teori ini, kebaikan dari bencana itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Kalau yang tadi, yang ternyata corona itu bisa membuat kita punya kesempatan untuk muhasabah, ini namanya kebaikan level hikmah. Kebaikan level hikmah itu kebaikan yang mengalami apapun, kita melihat dari sudut manfaatnya yang baik untuk hidup kita. Misalnya teman-teman yang sedang kesulitan studinya, tidak lulus-lulus, kemudian dibaca di sudut baiknya, alhamdulillah, kalau tidak lulus-lulus berarti statusnya masih mahasiswa. Kalau sudah lulus kan nanti statusnya berubah, mungkin jadi pengangguran, mungkin jadi kebingungan dan macam-macam. Itu membaca hikmahnya, melihat sudut yang positif dari sebuah peristiwa. Jadi seburuk apapun pengalaman, seburuk apapun situasi, kita bisa melihat sudut baik dan manfaatnya untuk hidup kita. Nah, ini namanya kebaikan peristiwa, kebaikan bencana dari aspek hikmahnya. Istilah ini sering kita pakai sehari-hari. Jadi hikmah itu rahasia rasional, rahasia kemanfaatan dari sesuatu yang tidak bisa dibaca dari penampakannya saja, tapi dia akan ketemu kalau kita renungi. Nah, selain hikmah apa? Rahasia kebaikan dari bencana itu ada pada sunnatullah. Jadi
Sunnatullah itu keniscayaan hukum alam yang ditetapkan oleh Allah dulu sejak zaman azali. Jadi mengapa ada banjir, mengapa ada gunung meletus, mengapa ada angin topan dan macam-macam, itu semua kalau teman-teman melihat ke ranah sains bisa dijelaskan, ada logikanya, ada rumus-rumus saintifiknya. Dan rumus-rumus itu kita menyebutnya sunnatullah, itulah hukum Allah, itulah hukum alam. Kalau air di bendung, misalnya air sungai yang macet karena sampah, lahirlah banjir. Nah, itu sunnatullahnya memang begitu, air itu sifatnya begitu. Kalau dasar laut ada gempa kemudian muncul patahan, lahirlah tsunami. Nah, itu penjelasan sunnatullah. Jadi tidak ada sesuatu itu yang keluar dari garis sunnatullah ini. Dan sunnatullah itu ketetapan Allah terhadap alam semesta. Jadi rahasia kebaikan dari bencana yang pertama itu sunnatullah ini. Semuanya ketetapan Allah. Dan Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu yang sifatnya negatif. Hanya mungkin nanti respon kita yang kurang tepat, sehingga rasanya peristiwa yang semula netral itu jadinya negatif. Jadi paradigma sunnatullah itu menyatakan bahwa hukum alam ada rumus-rumusnya, ada pola-polanya. Manusia yang diberi akal silahkan membaca dan menyikapi pola-pola sunnatullah itu. Rahasia kenapa hakikatnya bencana juga kebaikan.